Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sutradara Galau, yang mana biasanya kita akan membahas fakta menarik seputar dunia pesantren dan juga dunia kaum sarungan. Udah lama banget saya ini nggak ngebawain tema-tema yang mungkin cukup cukup masih hangat-hangatnya dibahas ataupun diperbincangkan di tanah air kita, yaitu Indonesia. Di antaranya itu adalah seputar tentang adanya beberapa oknum yang mungkin ingin mengubah kedaulatan tapi sistem negara kita yang asalnya itu republik menjadi sistem khalifah. Tapi mungkin kita akan membahas seputar tidak akan membahas lebih dalam lagi seputar tentang khilafahnya gitu ya, karena mungkin memang khilafah ini sudah kalian mungkin secara umumnya lebih mengetahui bahwasanya khilafah itu adalah sistem kenegaraan yang dipimpin oleh seseorang yang bernama khalifah. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan mengapa kita itu harus menolak khilafah. Oke? Langsung saja, let's check it out. Berislamlah secara kafah dengan mendirikan sistem al-khilafah ala minhajin nubuwah. Anda ingin keadilan ditegakkan? Khilafah solusinya. Selama ini umat Islam selalu dibungkam dan ditindas. Solusinya adalah mendirikan negara khilafah. Oke, mungkin kita sering banget mendengar teknik-teknik marketing buat orang-orang yang menjual sistem khilafah kayak gitu ya. Entah itu di platform media sosial ataupun mungkin di TV-TV, sering banget kita melihatnya. Karena memang ada beberapa oknum yang ingin atau pengen banget, kebelet banget mendirikan Indonesia sebagai negara khilafah. Jadi membahas sedikit tentang khilafah, yaitu khilafah itu adalah sebuah sistem kenegaraan. Jadi kalau kita mungkin sering mendengar di ilmu IPS ataupun PKN, ada sistem negara yang namanya republik, ada juga serikat, ada juga tentang kerajaan, ada juga mungkin kalau di Jepang itu namanya kekaisaran. Kalau kita membicarakan lebih lanjut lagi, ada juga yang namanya sistem demokrasi, ada sistem komunis, ada juga liberal, ada sekuler, dan lain sebagainya. Nah, intinya bisa disamakan kayak gitu. Jadi kalau di negara republik mungkin pemimpinnya itu dinamakan dengan presiden, ada juga perdana menteri ya kan. Tapi kalau di sistem khilafah, suatu negara yang mendirikan khilafah itu pemimpinnya itu bisa disebut dengan sebutan khalifah ataupun amirul mukminin. Kesimpulannya adalah, jadi secara garis besarnya adalah khilafah adalah suatu sistem yang bisa dibilang punya kaitan erat dengan hukum syariat. Jadi bagi orang yang tidak mendirikan negara khilafah, dia sudah melakukan suatu perbuatan yang tercela. Dan orang yang tidak melakukannya juga bakal dijanjikan tempatnya di neraka. Wow, ngeri banget ya kalau kita nggak mendirikan negara khilafah. Tapi sebenarnya pemahaman Islam itu nggak sesempit itu. Itu hanya perbuatan oknum-oknum tertentu saja. Nah, pada prakteknya sistem khilafah, jadi kalau memang di satu negara yang mungkin bisa dibilang punya kaitan erat dengan negara yang lain, jadi kalau negara itu lagi berperang ataupun punya krisis ekonomi, negara yang sedang memimpin khilafah di situ harus membantu, bahkan mengirim pasukan buat negara yang sedang konflik tersebut. Dan itu sangat repot, apalagi kalau kita membahasnya di tahun 1900-an, yang mana waktu itu perjalanan transportasi masih melalui jalur darat maupun laut gitu kan ya. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, seberapa wajib sih mengikuti sistem khilafah, atau seberapa wajib sih kita mendirikan negara khilafah? Di video ini kita nggak bakal membahas secara panjang lebar tentang khilafahnya, tapi kita membahas tentang kenapa kita itu harus menolak sistem khilafah. Di video kali ini saya akan memberikan memberikan pendapat-pendapat ulama yang masyhur pada zamannya, bahkan terkenal pada zamannya, yaitu ada yang pertama Imam Mawardi, ada juga yang kedua Imam Al-Ghazali, dan yang ketiga adalah ulama terkenal yang bernama Ibnu Khaldun. Ketiga ulama yang tadi disebutkan itu berpendapat kurang lebih sama. Ada satu kesamaan yang dari beberapa persyaratan yang tadi dijelaskan, yaitu harus berasal dari suku Quraisy ataupun memiliki sifat seperti suku Quraisy. Ya, kalau sifat seperti suku Quraisy itu memang penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Tetapi dua ulama sebelumnya itu berpendapat bahwasanya seorang pemimpin itu harus berasal dari suku Quraisy. Seperti yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi, yaitu al-a'immatu min Quraisy. Dalam konteksnya ini, Ibnu Khaldun itu tidak memahami secara tekstual saja, tetapi juga memahami makna dari
hadis tersebut. Karena mungkin sudah maklum bahwasanya suku Quraisy itu adalah suku yang sangat berwibawa, punya atau mungkin dihormati oleh suku-suku yang lain di tanah Arab. Jadi orang-orang yang berasal dari suku Quraisy itu pasti memiliki jiwa kepemimpinan yang hebat. Akan tetapi Ibnu Khaldun di sini mengatakan atau mungkin berpendapat, kenapa harus memiliki sifat-sifat dari suku Quraisy? Andai kata ada orang-orang yang berasal dari suku Quraisy tapi mereka ini tidak memiliki sifat-sifat yang agung, ya kan? Orang-orang dari suku Quraisy kan juga ada Abu Jahal dan juga Abu Lahab, ya kan? Apakah kita pengen memilih pemimpin seperti Abu Jahal dan juga Abu Lahab? Kan nggak mau dong. Oleh karena itu Ibnu Khaldun di sini mengatakan bahwasanya syarat dari pemimpin itu adalah diantaranya memiliki sifat dari suku Quraisy-nya, bukan harus berasal dari suku Quraisy. Tapi kalau ngobrolin tentang kewajiban seorang pemimpin itu berasal dari suku Quraisy, kayaknya aku bakal lebih milih Profesor Kiai Quraish Shihab untuk menjadi pemimpin negara Indonesia. Karena saya pikir-pikir bisa jadi Pak Kiai Quraish Shihab ini masih punya hubungan dengan suku Quraisy. Nah, tapi bukan itu aja, ada beberapa persyaratan yang sama kalau kita tinjau lebih jauh lagi. Ketiga ulama di sini tidak mengatakan bahwasanya syarat menjadi pemimpin itu harus beragama Islam. Padahal gampang banget buat ketiga ulama tersebut untuk menulis persyaratan harus beragama Islam. Atau mungkin karena persyaratan ini sudah maklum banget atau taken for granted, artinya nggak perlu ditulis. Dan juga ini bukan aturan yang tidak tertulis gitu ya. Ini bisa dibilang aturan yang tidak tertulis. Tapi ketiga ulama tersebut itu tidak menuliskan persyaratan harus beragama Islam. Nah, pertanyaannya, kenapa ketiga ulama tersebut itu tidak menuliskan persyaratan harus beragama Islam? Kalau pengen menjawabnya sih, saya sendiri sebenarnya nggak tahu, ya kan. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail lagi, perhatikan secara jernih poin-poin yang tadi disebutkan, seperti halnya yang saya kutip dari Gus Nadir, persoalan antara kenapa persyaratan ada atau tidaknya persyaratan seorang pemimpin itu harus beragama Islam adalah dengan harapan kita ini berhenti mempolitisasi agama untuk keuntungan politik semata dan juga sesaat. Agama itu seharusnya untuk kebaikan bersama, bukan untuk menyerang pihak lain dan juga merusak tenun kebangsaan kita. Biar bagaimanapun juga persyaratan Islam sebagai seorang pemimpin itu memang tidak bisa diterapkan di beberapa negara, karena beberapa negara itu pasti memiliki kebijakannya masing-masing dan juga punya latar belakang masing-masing. Jadi tiap-tiap negara itu pasti berbeda-beda latar belakangnya, nggak sama kayak Indonesia maupun Arab Saudi yang nggak sama. Yang mana pada intinya khilafah itu tidak wajib, dan yang wajib adalah mengangkat seorang pemimpin. Islam yes, khilafah no. Saya Sutradara Galau, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian ingin mengikuti saya lagi dan lagi, silahkan kalian subscribe channel Sutradara Galau ini, karena kita akan memberikan informasi yang up to date seputar dunia pesantren dan juga dunia kaum sarungan, dan sesekali kita membahas seputar dunia tentang keislaman. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.